Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kita bersyukur karena Allah telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir untuk menunaikan ibadah Jumat pada hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para jamaah, khatib juga tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa kepada diri khatib dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dalam pengertian hifdzun nafsi an hududillah, menjaga diri dari ketentuan-ketentuan Allah, ketentuan Allah yang berupa perintah. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mentaatinya, yang menunaikannya, yang melaksanakannya. Ketentuan yang berupa larangan, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang menghindarinya, yang menjauhinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita kali ini adalah tentang investasi atau menanam benih kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana khatib bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah, kepahaman tentang Al-Qur'an atau As-Sunnah kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Satu kali ada seorang raja dalam perjalanan untuk menghibur dirinya. Ia dikawal oleh beberapa pengawalnya. Di tengah perjalanan ia melihat seorang kakek tua yang menanam pohon zaitun. Kakek itu sangat tua sehingga tidak meyakinkan bagi raja ia akan hidup beberapa tahun ke depan. Karena dia penasaran, sang raja akhirnya menghampiri kakek tua yang sedang menanam pohon zaitun itu, lalu bertanya, "Wahai kakek tua, mengapa engkau sibuk menanam pohon zaitun itu? Bukankah pohon itu akan berbuah dan dapat dinikmati beberapa tahun ke depan, yang tentu belum tentu engkau menikmatinya?" Lalu sang kakek tanpa ragu menjawab, "Wahai raja,
orang-orang yang hidup sebelum kita telah menanam dan kita yang memetik buahnya. Karena itu sudah sepantasnya kita menanam untuk mereka yang hidup setelah kita, agar mereka bisa memetik buahnya. Jawaban kakek tua itu membuat sang raja tertegun. Lalu sang raja itu memberi hadiah kepada sang kakek itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dalam tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ahli tafsir abad ke-14, menyebut bahwa hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang benar, akal yang lurus, pemikiran yang matang, dan dengan pemikiran yang matang itu sehingga tercipta satu perbuatan yang utama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari kisah sang raja dan kakek tua itu? Yang pertama adalah bahwa pentingnya kita melakukan kebaikan, pentingnya kita berinvestasi kebaikan, meskipun belum tentu kita merasakan apa buah dari kebaikan yang kita lakukan itu. Kita seringkali berharap dari kebaikan yang kita lakukan itu akan kita nikmati secara langsung, padahal kita hidup dari buah kebaikan yang dilakukan oleh banyak orang yang orang itu telah tiada. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa pada beberapa waktu belakangan kita menyaksikan, ya, kita memperhatikan baik di televisi ataupun di sekitar kita, ya, tentang orang-orang yang berharap, ya, dari kebaikan yang dia lakukan ingin berbuah manis langsung, padahal dia tidak sadar bahwa dia hadir dari kebaikan orang-orang yang tidak pernah dilihat. Seorang pemimpin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang guru, seorang pendidik penting menyadari hal ini. Penting untuk menyadari bahwa investasi kebaikan itu tidak harus berbuah secara langsung. Seorang pemimpin yang baik, dia harus melahirkan legasi yang baik, melahirkan sistem yang baik, melahirkan keputusan yang baik, melahirkan keputusan yang membawa maslahat, bukan keputusan yang sempit untuk dirinya atau kelompoknya. Seorang pemimpin, kata Rasulullah SAW, kalau dia mengambil keputusan yang baik, yang adil, maka kata Rasulullah, dia lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Begitulah kebaikan itu penting ketika berada di tangan seorang pemimpin. Kita menganggap bahwa ibadah yang kita lakukan adalah luar biasa, tapi ternyata dia akan lewat pahalanya dibandingkan dengan seorang pemimpin yang meninggalkan legasi yang baik, meninggalkan keputusan yang baik. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW dikisahkan bahwa saking pentingnya keadilan itu Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz itu
pernah didatangi oleh seorang yang tanahnya dirampas oleh kaum muslimin. Lalu Umar bin Abdul Aziz itu mengutus hakim, dan akhirnya hak-hak mereka yang protes itu dipenuhi. Begitulah keadilan itu. Meskipun ada, ya, meskipun dilakukan oleh saudara-saudara kita yang muslim, kalau dia berbuat zalim maka dia tetap harus ditegakkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya meninggalkan legasi yang baik, sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan bahwa di antara orang yang paling dicintai oleh Allah, bahkan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat yang lain tidak mendapatkan naungan, itu adalah pemimpin yang adil. Sab'atun yaumal la dhilla illa dhilluh. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil itu dianggap lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah 60 tahun? Karena kalau pemimpin itu adil, maka dampaknya itu sangat luas. Satu keputusan berdampak bagi jutaan umat. Satu keputusan berdampak bagi kemaslahatan masyarakat. Dan sebaliknya, kalau pemimpin tidak adil, maka dia akan menghadirkan konflik, menghadirkan perpecahan, menghadirkan prasangka-prasangka baik, prasangka-prasangka buruk yang membuat masyarakat akhirnya tidak saling percaya. Ini adalah contoh betapa penting untuk membuat satu investasi, menanam benih kebaikan bagi kita. Tidak saja bagi pemimpin, tapi juga bagi para pendidik. Tidak saja bagi para pendidik, tapi juga pada para pengusaha. Tidak saja pada para pengusaha, pada siapapun kita, jabatan apapun kita, penting untuk menanam benih kebaikan. Karena dengan itu bagi kita tentu mendatangkan pahala, tapi juga bagi yang lain tentu mendatangkan kemaslahatan. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari kisah itu adalah pentingnya keikhlasan. Seandainya buah dari kebaikan yang ditanam tidak bisa dirasakan langsung, maka yakinlah buahnya akan dirasakan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menumbuhkan tumbuhan, menanam tanaman, lalu tumbuhan atau tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, kecuali akan menjadi sedekah bagi orang-orang yang menanam. Betapa beruntungnya mereka yang menanam pohon, sekalipun ia telah tutup usia, pahala sedekah jariahnya tetap mengalir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma indakum yanfatu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Keikhlasan itulah yang penting selain daripada kebaikan yang kita investasikan. Investasi baik mungkin bermanfaat bagi kemaslahatan umat, tapi ketiadaan keikhlasan akan tidak bermakna di kehidupan kelak. Maka di Islam bukan hanya kebaikan yang penting, tapi juga keikhlasan perlu mendapatkan perhatian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Islam menghadirkan keseimbangan untuk terus melakukan kebaikan bagi sesama manusia, tapi pada saat yang bersama di dalam kebaikan itu harus ada keikhlasan. Relasi sosial penting, tapi pada saat yang bersama
pada saat yang bersamaan hubungan dengan Allah juga sangat penting. Karena itulah kemudian niat dari setiap kebaikan penting, sebagaimana Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. An-niyatu tufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat itu adalah pembeda atau yang membedakan antara sebuah perbuatan itu sekedar kebiasaan atau sebagai ibadah. Maka apapun aktivitas kita hendaknya disadari sebagai sebuah kebaikan, kemaslahatan, pada saat yang bersamaan harus juga diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah memerintahkan kepada kita ini untuk dalam segala perkara mengikhlaskan, membersihkan niat, membersihkan maksud kita dari sesuatu selain Allah, untuk hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi ja'ala ad-dina ribatan mutina baina qulubil mu'minin wa amarna bil ittihadi wa nahana 'anit tafarruq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita ke dunia sejak lahir sampai hari ini, ada banyak pemandangan yang kita lihat, ada banyak informasi yang kita dengarkan. Tapi begitu banyak pemandangan yang kita lihat, begitu banyak informasi yang kita dengarkan, apakah itu menambah kebaikan bagi kita? Apakah itu membuat kita semakin tumbuh menjadi hamba Allah yang baik? Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya. Kadang punya arti bagi sebagian, tapi bagi sebagian yang lain tidak. Nah, semoga kita termasuk yang Allah berhikmah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan segala sesuatu sia-sia. Seringkali sesuatu yang tidak bermakna itu bukan pada sesuatu itu, tapi pada kemampuan kita untuk memberi arti, memberi makna. Maka semoga kita sekali lagi mendapatkan hikmah, kebijaksanaan setiap apa yang terjadi, setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, agar apa yang kita lihat, agar apa yang kita dengar tidak sia-sia begitu saja. Mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya merendahkan hati dan bermohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kebajikan pada setiap harapan-harapan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau kuasakan, janganlah engkau jadikan pemimpin bagi kami karena dosa-dosa kami orang yang tidak takut kepadamu dan tidak punya rasa belas kasih kepada kami. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyam wa bimahamihim
kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah mereka dengan orang-orang yang baik, pemberi nasihat yang baik. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang-orang yang baik dimanapun mereka berada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus salat.